Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Renungan Harian channel HKBP Pasar, Resort Bali pada hari Rabu 7 Agustus tahun 2024 ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita puji Tuhan dari kidung pujian kita. Mari kita berdoa. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan, Engkau menyertai kami dalam istirahat kami, dan boleh bangun penuh dengan damai sejahtera-Mu. Berkati kami Tuhan untuk disegarkan oleh firman-Mu, dalam menghadapi banyak hal ketika kami menjalani hari-hari ini. Dan juga biarlah firman-Mu menghantar kami menjalani hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada renungan pagi hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, renungan hari ini merupakan kelanjutan dari Yakobus dari ayat yang pasal 5 dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang 11 yang kita baca tadi. Natur manusia sebenarnya ingin lepas dari penderitaan. Itu sifat alamiah manusia. Lepas dari penderitaan yang menyiksa. Seruan doa kepada Tuhan selalu adalah mengharapkan bagaimana penderitaan itu bisa dilepaskan. Dan bacaan Alkitab hari ini memberikan seruan untuk bersabar dan tidak bersungut-sungut dalam menghadapi segala macam pencobaan. Saudara, analogi yang disampaikan dalam firman ini, kalau kita baca dari ayat 7 tadi sampai dengan ayat 11, ada 3 analogi yang dipakai oleh Yakobus untuk menggambarkan bagaimana kita bertekun dan akan menghasilkan kebahagiaan. Yang pertama adalah seorang petani disebutkan oleh Yakobus. Seorang petani menggantungkan harapannya hanya kepada Tuhan. Di saat menantikan turunnya hujan, mereka menahan keinginannya yang tergesa-gesa untuk menuai buahnya yang berharga itu dengan sabar. Mereka menanti hujan yang diberikan Tuhan pada musimnya untuk memberikan pertumbuhan. Dari awal, mereka bersabar ketika menyemai, ketika memupuk, sampai ke ketumbuhannya. Mereka selalu bersabar. Petani itu hanya dapat mengerjakan sebatas menggarapkan tanahnya untuk ditaburi benih dan menanamkan, selebihnya dia serahkan tergantung kepada Tuhan. Itulah kehidupan seorang petani. Dia merencanakan dari awal sampai akhirnya, tapi dia hanya bergantung kepada Tuhan soal pertumbuhan tanamannya itu. Dan seperti petani yang harus mempersiapkan tanah dulu, menabur, demikian juga kita harus mempersiapkan hati kita menjadi tanah yang siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan setiap harinya.
Tetapi juga kita harus memohon, harus berdoa kepada Tuhan supaya Dia, Allah kita, berkenan untuk menumbuhkan setiap benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan itu, saudaraku. Walaupun dalam kenyataannya banyak ketika kita mendengarkan firman Tuhan, banyak yang mencoba untuk mengambilnya dari kita. Berdoalah agar Tuhan memberikan pertumbuhan kepada firman itu. Itu analogi yang pertama disampaikan oleh Yakobus dalam firman ini. Analogi yang kedua adalah kehidupan para nabi yang sabar menderita meskipun sama seperti kita. Mereka memiliki kelemahan. Namun mereka menggunakan lidahnya untuk memberitakan kebenaran. Kita sudah mendengarkan kisah tentang Elia, bagaimana dia ketakutan dan lari dan minta dia untuk mati setelah mendengar bahwa dia akan dibunuh. Demikian juga Musa, saudara, Yeremia, Yunus, namun mereka semua mempunyai karakter yang unik. Mereka tekun menderita untuk nama Tuhan dan menanggungnya bersama-sama dengan Tuhan. Mereka tidak berusaha untuk menutupi kesulitan yang dihadapi, tetapi jujur kepada Tuhan dan dengan ketekunan yang luar biasa. Inilah mencontohkan kita bagaimana kita, saudara, bertekun ketika menghadapi berbagai macam pencobaan seperti yang dialami oleh para nabi-nabi terdahulu. Demikian juga contoh atau analogi yang diberikan, yaitu mengenai Ayub. Ayub menyadari berbagai penderitaan yang dialami adalah segala sesuatunya itu diterimanya dari Tuhan. Dalam hal ini, kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada satu pun yang kita miliki adalah milik kita, tetapi itu semua adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, segala pujian yang kita terima harus kita kembalikan kepada Dia. Karena itu, apapun talenta yang kita miliki, apapun keadaan yang kita peroleh, kita harus menyadari bahwa itu semua adalah Tuhan yang berikan. 3 analogi ini ingin menyampaikan kepada kita kehidupan seorang petani, kehidupan para nabi, dan kehidupan Ayub yang telah berjuang sampai akhir. Mereka semua bergantung hanya kepada Tuhan dan mengarahkan pandangan mereka hanya kepada Tuhan sebagai tujuan akhir dari semua apa yang mereka kerjakan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Demikianlah dalam semua pekerjaan dan pelayanan kita yang memiliki tujuan yang benar, kita gantungkan semuanya kepada Tuhan. Firman ini sebenarnya adalah gambaran ketika ada orang-orang yang ditindas. Kemudian Yakobus menerangkan ketiga gambaran analogi yang disampaikan tadi menjadi gambaran juga untuk kita, untuk tetap bertekun dalam menghadapi setiap pencobaan, setiap tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Tetaplah bersabar, bertekun dalam kesabaran, maka itu akan menghasilkan buah-buah yang baik yang Tuhan kehendaki. Akhirnya, saudaraku, mereka akhirnya berbahagia karena bertekun dalam Tuhan. Kita juga akan berbahagia ketika kita bertekun dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami akan kebahagiaan dari Tuhan. Kami boleh bertekun dalam Engkau Tuhan dan melakukan kehidupan kami bersandar kepadamu. Berkati firman-Mu Tuhan dan berkati kami semua untuk dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih, hari-hari ini pasti akan banyak tantangan yang kita hadapi, tapi percayalah, bertekun dalam Tuhan, bersabar dalam Tuhan, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.